Oke, kami dari kelompok 6 mata kuliah PPC sudah sampai di warung bakso mie ayam Mustika Wonogiri yang berlokasi di Sukarame. Nah, sekarang kita akan mewawancarai pemilik bakso mie ayam Mustika Wonogiri ini yang bertemakan tentang forecasting dan agregat dalam waktu 7 hari. Let's go! Oke, sekarang kita mulai langsung aja ya wawancaranya. Pak De. Oke. Sebelum perkenalkan dulu, nama aku Niwayan Mita Minanda. Pak De bisa panggil aku Mita. Aku boleh tanya nama Pak De siapa? Pak Heri. Pak Heri. Oke. Pak De, aku mau nanya sebelumnya, untuk usaha ini sendiri sudah berdiri pada tahun kapan dan sudah berapa lama gitu Pak De? Kalau untuk di Lampung sini sebelum pokoknya kurang lebih ya sebelum ada COVID itu, Nduk. Jadi sebulan apa 2 bulan sebelum COVID itu berdirinya. Jadi sekitar 4 tahun ya. 4 tahun. Sekitar 4 tahun 5 tahun lah mau sekarang. Sebelumnya Pak De, perkenalkan nama saya Mikael Alexander. Saya ingin bertanya lebih lanjut terkait wawancaranya. Pertanyaannya, bahan baku apa saja yang digunakan untuk membuat mie ayam dan bakso? Ya terutama kalau untuk bakso ya daging sama sagu, intinya ya bumbu dan lain-lain lah. Kalau untuk mie ayam ya terigu, ayam ya sama bumbu lah, sama yang jelas ya peralatan lainnya lah gitu. Terus berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan perharinya? Kalau untuk saat ini baru sekitar, kalau untuk bakso ya sekitar 5 kilo daging. Tapi kalau untuk mie ayamnya bisa habis 8 kilo terigu. Iya. Nah, sebelumnya kenalin Pak De, nama aku Bella. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, per hari itu kira-kira pendapatan Pak De itu berapa? Aduh, nggak tentu ya, Dek ya, karena nonton dari di sini itu kan kadang rame ya, kadang ya nggak segitu, tapi minimal ya 1.000 lah dapat. Kalau pendapatan paling banyak nih, Banyak ya kurang lebih 2.000 lah, 2 juta maksudnya. nah, terus selanjutnya dalam menjalankan usaha ini tuh Pak De tuh dibantu sama orang, mempekerjakan orang lain gitu nggak sih? Ya dibantu istri sama ada yang asistennya satu, ada yang bantuin satu lagi gitu. 2 orang. 2 orang. Oke Pak De, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsala Eretama. Saya izin melanjutkan pertanyaan yang telah ditanyakan teman-teman saya selanjutnya. Tadi kan diketahui bahwa pekerja itu ada 2 ya Pak De. Untuk satu orang pekerja itu digaji berapa? Ya 1,5 lah 1,5 itu untuk per bulan untuk satu orang. selanjutnya untuk pasti ada biaya untuk listrik dan juga gas. Untuk per bulan itu biaya listrik dan gasnya berapa Pak De? Kalau untuk listrik kurang lebih 100.000 lah. Tapi kalau untuk gas per hari itu antara 1 tabung yang kecil sampai 2 tabung yang kecil. Gram. Perkenalkan
Pade, nama saya Magaja Pramanakar sekali. Iya. Izin bertanya Pade, kalau cara Bapak itu mempromosikan usaha Bapak itu gimana Pak? Biasanya lewat TikTok juga ada, lewat Facebook ada. Mungkin ya yang lebih bagusnya itu, yang lebih cepat itu malah dari mulut ke mulut, pelanggannya itu sendiri. Pelanggannya itu sendiri pada cerita, saya sampaikan ke ini, sampaikan ke ini gitu. Kadang-kadang teman-temannya, tangganya pada dikabarin, makanya pada kesini. Terus selanjutnya kalau biaya bahan bakunya itu per hari habis berapa banyak sih Pade? Kalau per hari ya kurang lebih, pokoknya dari semua itu ya kurang lebih 1,5 lah, 1,5 juta modalnya gitu. Sebelumnya, perkenalkan Pade, nama aku Cindy Eni. Aku mau ngelanjutin pertanyaan dari teman-teman aku tadi. Jadi tadi kan Pade menghabiskan 1.500.000 untuk beli bahan baku. Nah, bahan baku itu biasanya habis dalam 1 hari atau ada sisa Pade? Kadang ada sisa juga untuk hari besok gitu. Tapi paling lama 2 hari. 2 hari paling lama. Paling lama 2 hari. Jadi udah 2 hari, sehari masuk freezer, besoknya udah habis ya. Biasanya itu yang sisa itu daging atau tepung Pade? Terutama baksonya. Nah, bakso sama mie paling. Itu Kalau mie itu bisa 2 hari, karena nggak pakai pengawet, ini cuma pakai ketahanan freezer aja. Itu kira-kira mie-nya berapa kilo Pade sisa? Sisa paling 2 atau 3 kilo paling. Kalau dagingnya? Kalau daging ya bisa, ya sekitar segitu juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pade. Gimana sih cara Pade untuk ningkatin penjualan mie ayam dan baksonya ini Pade? Maksudnya Ningkatin penjualan. supaya meningkatkan. Kalau Pak D, prinsipnya kualitas itu jangan sampai rubah, Dok. Kalau bisa ditingkatkan yang lebih baik, tapi ya masih ada untungnya itu prinsip Pak D, biar untung sedikit, tapi kalau habisnya banyak ya insya Allah jadinya dapat banyak juga gitu. Itu kiat-kiatnya Pak D untuk meningkatkan penjualannya seperti itu. Yang penting kualitasnya ya Pade. Kualitasnya tetap Pak Ida. Ini pertanyaan terakhir nih Pade. Kalau dalam 1 hari buka dari jam berapa sampai jam berapa Pade? Kalau nggak bulan puasa biasanya antara jam 9 sampai jam 10 malam, 9 pagi sampai jam 10 malam. Kalau liburnya Pade biasanya di hari apa? Ada libur? Liburnya nggak ada hari libur kecuali ada keperluan mendadak apa, atau ada saudara sakit nengokin, atau saudara hajatan, ya itu kadang-kadang kita nggak enak kalau mau nggak libur. Tapi kalau intinya nggak ada liburnya, iya. Oke Pade. Terakhir banget nih Pade, apa sih harapan Pade untuk warung ini? Ya harapannya Pade sih pengennya bisa maju, pengen cari tempat lain lagi yang untuk mengembangkan lah istilahnya, untuk buka cabang yang lebih baik tempatnya gitu. Pengennya seperti itu. Terima kasih ya Pade. Goodbye dulu. Bye bye. Kami dari kelompok 6 mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi kelas C telah mewawancari Pak Heru, pemilik dari bakso dan mie ayam Mustika Wonogiri yang berada pada Jalan Pulau Sebesi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Setelah mewawancarai, dapat disimpulkan bahwa pemilik menerapkan sistem forecast dan agregat. Forecast merupakan perkiraan tentang masa depan berdasarkan data dan informasi yang ada.
Agregat mengacu pada pengelompokan atau penggabungan data atau informasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang suatu topik. Penggunaan agregat dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasi mereka. Pemilik bakso dan mie ayam Mustika Wonogiri memulai usaha memerlukan banyak faktor yang perlu dikonsiderasi, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Pemilik usaha memperhatikan faktor-faktor pemerintahan pelanggan, kapasitas produksi, dan biaya produksi untuk meminimalkan biaya total produk dan meningkatkan keuntungan usaha. Adapun faktor lainnya seperti biaya bahan baku, overhead, dan biaya pemasaran dapat membantu usaha ini untuk meminimalkan biaya total produk dan meningkatkan keuntungan usaha. Dengan memahami dan mengoptimalkan faktor-faktor tersebut, pemilik usaha dapat memulai usaha dengan baik dan efektif. Yang pertama, permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam memulai usaha. Dengan mengetahui permintaan pelanggan, pemilik usaha dapat memperhatikan jenis produk atau jasa yang akan dijual. Ini akan membantu meningkatkan pendapatan usaha dan memperjelas tujuan usaha. Yang kedua, kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah faktor lain yang perlu diperhatikan. Pemilik usaha harus memperhatikan kapasitas produksi yang ada sebelum menjual produk atau jasa. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, biaya produksi. Analisis dan pemahaman biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam memulai usaha. Pemilik usaha harus memahami biaya seperti biaya bahan baku, overhead, biaya tak terduga, dan biaya pemasaran. Dengan memahami biaya-biaya tersebut, pemilik usaha dapat meminimalkan biaya total produk dan meningkatkan keuntungan usaha. Yang keempat, biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang tidak terduga, tetapi sangat penting dalam memulai usaha. Pemilik usaha dapat meminimalkan overhead dengan mengoptimalkan penggunaan ruangan, alat-alat, dan tenaga kerja. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir ada biaya pemasaran usaha. Biaya pemasaran adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjual produk atau jasa. Pemilik usaha dapat meminimalkan biaya pemasaran dengan menggunakan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Ini akan membantu meningkatkan pendapatan usaha dan meningkatkan keuntungan usaha. Diaduk dulu, Win. Enak banget sumpah. Gimana? Enak banget, jadi wajib cobain kesini di Wonogiri. Gimana? Jadi gak tahu apa